primadona di Sulawesi Utara. Beragam suku, agama, adat, dan budaya menjadi satu di kota Manado. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robianto Momonto, seorang guru agama Islam di SD Impres Kayuwatu. Saya akan berbagi praktik baik atau best practice di SD Impres Kayuwatu. Tentunya ini sebuah tantangan tersendiri bagi kami untuk menciptakan pembelajaran dalam proses bertransformasi dari era konvensional menuju ke era yang lebih modern. Bagaimana kita akan menentukan proses pembelajaran yang berbasis teknologi dan tentunya sesuai dengan tantangan zaman hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Robianto Momonto. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana praktik baik saya sebagai seorang guru. Best practice atau praktik baik yang kemudian ingin saya paparkan dan jelaskan ialah dengan judul Transformasi Kelas Digital Inklusif pada Inovasi Pemanfaatan Google Sites sebagai media ajar interaktif untuk mewujudkan meaningful learning pada pembelajaran agama Islam. Mari kita saksikan. Dalam menuju sekolah yang kita impikan, tentunya tidak gampang. Bagaimana seorang guru dituntut untuk senantiasa bertransformasi. Transformasi yang dimaksud adalah bagaimana guru yang awalnya bertumpu pada papan dan pada metode ceramah saja bisa berubah, bisa berkembang dengan sesuai dengan tantangan zaman. Zaman yang sekarang di mana era society 5.0, di mana era sekarang adalah era percepatan teknologi yang kemudian menuntut kita para guru untuk bagaimana bisa menciptakan suasana belajar yang tidak hanya bertumpu pada bagaimana siswa memiliki minat belajar. Lebih dari itu, siswa seharusnya dapat menerapkan bagaimana konsep pembelajaran mendalam, pembelajaran bermakna, atau yang saya sebut pada judul tadi, meaningful learning. Siswa diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran, kemudian punya prospek ke depannya, apa yang akan dia lakukan setelah ini. Langkah awal ini kemudian memotivasi saya untuk bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran berbasis learning management system yang tanpa dikeluarkan biaya. Tantangan ini justru menjadikan motivasi bagi saya bahwa bagaimana saya seorang guru agama yang notabene mengajar menggunakan metode konvensional bisa bertransformasi menjadi guru yang milenial atau guru Gen Z yang hidup di era sekarang, di mana percepatan teknologi ini menantang kita, menjadikan kita harus berpacu, harus berlari untuk menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Di era kurikulum merdeka, kita juga mendapatkan ID Belajar yang itu bisa membuat kita mengakses berbagai macam aplikasi yang memiliki kemitraan dengan Kementerian Pendidikan seperti Canva. Itu kita bisa mengakses secara gratis. Kemudian Google Drive yang kemudian kita disediakan secara banyak penyimpanannya, hampir 100 GB. Itu bisa mengakomodir penyimpanan online saya. Saya menemukan bahwa ternyata Google itu menyediakan yang namanya Google Site sebagai rumah awal untuk kita mengembangkan sesuai dengan kemauan kita. Saya sebagai guru, maka impian awal saya ingin menciptakan learning management system secara gratis. Tentunya ini tantangan baru buat saya, karena saya seorang guru agama Islam yang tentunya tidak belajar masalah coding, masalah internet, dan beberapa pembelajaran yang berbasis pada teknologi. Setelah melalui proses pengembangan
melalui pemanfaatan ChatGPT dan Gemini, bagaimana membantu saya untuk melakukan pemrograman secara baik. Dan tentunya ini sangat membantu bagi saya. Yang awalnya tidak tahu bagaimana bahasa pemrograman, perlahan saya bisa belajar bagaimana ChatGPT atau Gemini memudahkan kami atau memudahkan saya untuk menciptakan beberapa fitur untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran yang ingin saya ciptakan. Nah, setelah melalui proses yang cukup panjang, proses belajar, kemudian proses uji coba, eksekusi, evaluasi, kemudian saya uji coba lagi, kemudian saya evaluasi lagi, saya berhasil menciptakan dan mengembangkan aplikasi sederhana yang saya beri nama Teras Ilmu Interaktif Classroom, mata pelajaran pendidikan agama Islam yang bisa diakses lewat handphone dan bisa diakses lewat laptop juga. Ini adalah usaha saya bagaimana saya bisa menciptakan kelas digital inklusif yang kemudian lewat pemanfaatan ini saya bisa dapat menerapkan pembelajaran mendalam atau lebih khusus pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning pada kelas saya. Pada tahapan ini saya membuat presensi digital melalui kartu atau ID card untuk melakukan presensi online di kelas saya. Ini adalah langkah awal bagaimana saya memanfaatkan teknologi pada pembelajaran saya. Presensi digital adalah presensi yang kemudian saya buat melalui beberapa kombinasi aplikasi yang sudah banyak kita temukan di luar sana. Kemudian saya buat menjadi barcode dan saya buat menjadi kartu dan kemudian saya cetak dan diserahkan atau diberikan kepada siswa-siswa. Saya juga melakukan asesmen awal bagaimana keadaan peserta didik. Ada satu fitur di mana yuk beritahu perasaan kita. Siswa akan saya arahkan, saat belajar mereka akan klik pada satu tombol yaitu yuk ketahui perasaan kita. Di sini mereka akan memilih emotikon-emotikon sesuai dengan perasaan mereka di saat itu sebelum melakukan atau memulai dan mengikuti pembelajaran yang ada. Selanjutnya, kita akan mengikuti yang namanya skema pembelajaran di kelas. Saya membaginya dalam berbagai tahapan, yaitu yang pertama ada fitur asesmen diagnostik tadi, yang saya jelaskan bagaimana para peserta didik akan memberitahukan perasaan mereka langsung dengan tombol tersebut. Karena tidak semua peserta didik itu berani untuk mengungkapkan perasaannya. Maka lewat fitur ini saya berusaha untuk memfasilitasi peserta didik yang kemudian tidak mau atau malu menyampaikan perasaannya. Sehingga saya sebagai guru dapat melihat dan bagaimana saya bisa merancang sebuah strategi yang bisa menyesuaikan dengan keadaan peserta didik di hari tersebut. Yang kedua, ada namanya fitur afirmasi positif. Fitur ini saya buat di mana ada penggalan-penggalan kalimat motivasi, baik itu dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis atau dari perkataan-perkataan para ulama yang kemudian bisa memotivasi kita sebelum belajar. Kemudian ada fitur materi pembelajaran, ini yang paling unik, di mana ternyata Kementerian Pendidikan juga menyediakan buku elektronik. Ini bisa kita akses di website Kementerian Pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan menyediakan buku-buku elektronik yang saya bisa download, kemudian saya bisa masukkan ke aplikasi atau media ajar saya. Sebelum kita belajar seperti biasa, karena kita belajar menggunakan aplikasi, semua Bapak sudah bagi kelompok, siapa-siapa yang akan membawa HP, dan yang ditugaskan Bapak persilakan untuk scan. Silakan. Nah, dalam fitur materi pembelajaran, siswa dapat melihat atau dapat masuk sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan di saat itu. Kemudian dalam proses pembelajaran selanjutnya di kelas itu ada namanya fitur video pembelajaran. Fitur ini adalah fitur video pembelajaran yang kemudian saya kombinasikan
lewat platform YouTube yang kemudian saya tampilkan di media ajar saya ini. Di sini peserta didik dapat lebih fokus memahami alur dari video pembelajaran, atau saya biasanya mengambil video sesuai jenjang yang ada di kelas masing-masing. Contoh kelas 6. Kelas 6 itu saya biasa mengambil satu film animasi yang namanya Nusah dan Rara, kemudian saya masukkan ke dalam aplikasi Teras Ilmu. Selanjutnya yang paling terakhir ada namanya fitur evaluasi pemahaman materi. Ini yang paling inti, bahwa bagaimana anak-anak bisa memahami pembelajaran kita atau tidak. Maka di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh peserta didik. Bagaimana mereka bisa menjawab sesuai dengan konsep meaningful learning. Setelah memahami, kemudian mereka merefleksikan, ada yang paling inti, di mana mereka harus bisa punya prospek ke depan apa yang akan mereka lakukan setelah mempelajari materi ini. Salah satu pertanyaan yang ada di evaluasi pemahaman materi adalah apa tindak lanjut yang akan kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari ke depannya. Contoh, kita belajar tentang menghormati orang tua di bab 3. Nah, dari sini maka kalau ada yang menjawab dalam satu contoh ini, ada yang menjawab bahwa dia adalah seorang anak yang kemudian kalau keluar rumah itu jarang beri salam kepada orang tua, atau jarang pamitan kepada orang tua, tiba-tiba langsung keluar, tiba-tiba pulang dari sekolah langsung masuk ganti baju dan bermain. Nah, lewat evaluasi pemahaman materi dan menjawab beberapa pertanyaan sehingga dia memiliki prospek ini, saya bisa mengukur apa langkah yang akan dia lakukan. Nah, ternyata dari pembelajaran ini dia bisa mengenali apa kekurangannya selama ini. Setelah mengikuti pembelajaran di sekolah, mereka juga bisa melanjutkan pembelajaran di rumah. Nah, di rumah itu biasanya ada 3 tahap. Dari rumah itu ada namanya review materi dari rumah. Dari mereka bisa mengulang kembali materi yang kemudian mereka dapati selama berada di sekolah. Kemudian yang kedua namanya latihan dan tugas online, atau saya memberikan tugas dari fitur tersebut. Yang ketiga ada namanya referensi bacaan. Dari sini saya juga memiliki jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sehingga saya bisa mengukur dan saya bisa melihat dari 7 kebiasaan ini apakah mereka sudah melakukan semuanya atau belum. Sehingga ada yang saya lihat progresnya di bulan pertama baru 6 kebiasaan, bahkan ada yang belum bisa bangun pagi. Setelah memiliki jurnal ini, saya bisa mengontrol mereka dan melakukan evaluasi secara cepat di dalam kelas. Sehingga ketika mereka mengisi jurnal 7 kebiasaan online ini, maka saya bisa mengontrol lewat database saya. Sehingga ini juga akan menjadi penilaian harian saya sebagai guru. Yang terakhir adalah namanya ruang kesan orang tua. Orang tua juga saya berusaha untuk melibatkan, tidak hanya di WA Group, tapi juga di aplikasi ini. Ada namanya satu tombol yang namanya ruang kesan orang tua. Fitur ini saya buat di mana orang tua mengisi kuesioner sesuai dengan materi yang mereka lihat atau sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian saya tanyakan kepada orang tua. Pak, alhamdulillah sudah selesai. Setelah melalui proses yang panjang ini, tentunya pembelajaran yang saya berusaha untuk lakukan atau berusaha untuk praktekkan tidak serta-merta mengalami proses yang cukup gampang. Saya butuh melakukan evaluasi, kemudian refleksi, kemudian saya berusaha untuk memantapkan kembali. Tentunya ini tidak menjadi gampang bagi saya. Ini adalah tantangan untuk kedepannya, di mana era kedepannya akan semakin canggih. Sehingga kita guru tidak akan takut bahwa peran kita akan digantikan dengan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Kita bisa menciptakan walaupun kita bukan seorang guru informatika, bukan guru programmer, tapi kita bisa belajar dan bertransformasi secara masif sesuai dengan kebutuhan kita, tergantung daripada diri kita. Maka ada satu perkataan yang paling saya inginkan itu wujud dalam diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Tuhan Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum atau seseorang, melainkan Dia yang akan merubah. Inilah praktik baik dari saya Robianto Mamonto, seorang guru agama yang berusaha untuk bertransformasi dari pendidikan konvensional yang bertumpu pada papan tulis dan metode ceramah berubah menjadi kelas digital inklusif dalam pemanfaatan teknologi untuk menciptakan mindful learning pada pembelajaran agama.
bagaimana kita menemukan satu celah untuk kita manfaatkan pada pembelajaran kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Saya Kepala SD Impres Kaiwatu, Orke Replisa Erak SPD, mengapresiasi kepada Pak Robi Mamoto. Bagi saya, Pak Robi adalah guru yang disiplin, kemudian pekerja keras. Beliau juga menciptakan ide-ide yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan yang ada di sekolah kami di SD Impres Kaiwatu. Ini salah satunya ide beliau adalah media informasi seperti ini. Dan juga tentu kami sebagai kepala sekolah mau mendorong, ya, memberikan motivasi kepada Pak Robi untuk tetap semangat, ya, untuk bisa meraih hasil yang lebih baik, dan juga tentunya untuk nama baik pihak sekolah dan juga prestasi dari yang bersangkutan. Terima kasih. Saya sebagai guru SD Impres Kaiwatu dan juga sebagai wakil kepala sekolah SD Impres Kaiwatu, melihat proses yang dilalui oleh Pak Guru Robi Mamonto, saya pribadi mensupport setiap inovasi yang dikembangkan dalam dunia pendidikan. Teristimewa Pak Guru Robi Mamonto, SPD. Saya Al-Azam Karya, kelas 6B, siswa SD Impres Kaiwatu. Alhamdulillah pembelajaran di SD Impres Kaiwatu berjalan lancar menggunakan aplikasi Teras ini. Mata pelajaran agama Islam merupakan mata pelajaran yang membolehkan kita menggunakan gadget. Tentunya ini sebuah kemudahan bagi kami para siswa untuk bisa belajar dari sekolah maupun dari rumah. Demikian, semangat. Perkenalkan, nama saya Rosa Carlano Lumatalo. Saya dari siswi kelas 6A dari SMP Kaiwatu. Alhamdulillah dalam pelajaran agama Islam kami menggunakan handphone melalui aplikasi yang diberikan oleh Bapak Robi. Aplikasi ini memudahkan kita belajar dari sekolah sampai di rumah. Saya wali murid dari Sasamila Ayu 5B, bahwa di sekolah diadakan pelajaran agama sangat bagus dan baik. Walaupun menggunakan handphone, tetap dikontrol dengan orang tua. Maka dari itu, semoga kedepannya menjadi lebih baik dan bagus.